Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ramadan 2025 malam ke-25 ya. Ini susu plus. Jadi susu ada kandungan kurmanya, mengembalikan stamina yang loyo. Nggak diendos, nggak apa-apa. Baik, kita akan mereview ini 3 piece pesanan dari Bapak Mujiani. Wah, cakep banget ini. Untuk sarungnya udah kelihatan premium banget. Ini Bapak Mujiani yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, mantep nih. Nah, kita putar dulu seret dari yang paling cerah dulu ya. Sebenarnya kalau dibalik ini yang paling cerah, yang tengah. Nah, itulah seninya motif dari Brul Amboina itu seperti itu. Cakepnya itu. Ada yang motifnya warnanya kemerahan, ada yang kekuningan, ada yang kuning kemerahan, ada yang kuning keemasan, ada yang kuningnya agak semu-semu putih dan agak coklat, dan masih banyak lagi motif-motif Brul Amboina. Namanya sama tapi motifnya berbeda. Keindahan coraknya itu luar biasa. Kalau dipakai handle atau serangka golok itu cakep banget. Sebelumnya beliau sudah pernah memakai produk yang sama, makanya beliau langsung memborong 3 piece ya, inden tentunya kemarin itu. Baik, langsung saja kita review dari yang paling cerah ini, karena posisinya begini kan ya. Nih, sarungnya cakep banget, tebal nih, tebal premium. Ini pinnya aja 3 seperti ini. Insya Allah kalau sabuk betawian masuk, sabuk biasa juga lebih masuk. Kalau sabuk betawian posisinya sempit kecil seperti ini, memasukkannya itu dimiringkan, nggak ada contohnya, dimiringkan. Pernah di beberapa konten yang lalu saya pernah cara memasukkan sabuk betawian kalau ketemu yang tidak terlalu lebar, itu dimiringkan. Kalau yang sisi sebelah kanan kan kulit itu tinggal dikuncupkan lalu dimasukkan, pasti masuk. Kalau yang sebelah kiri itu ada besinya, itu dimiringkan dimasukkan. Enak banget, selobokan tapi aman, tidak mudah copot, kenceng lah gitu. Oke, bentuk bilahnya seperti ini. Ini bisa dibilang atau bisa dikategorikan model Bowie. Ini masih baru saja selesai. Handlenya Brul Amboina, ada pin, toksinya tentu dalam, terus aksesorisnya di sini pakai tanduk. Nah, model seperti ini nih universal, artinya kalau dipakai menyembelih dengan metode gaya apapun itu bisa. Mau metode gaya tarik murni, mau gaya dorik begini bisa. Terus gaya dorong, itu dorong gesek bisa, pasti bisa dorong gesek. Atau dorong pro. Kalau dorong pro diusahakan tangan kiri menggunakan sarung tangan anti sayat. Kita selalu ready, meskipun sepele tapi itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat safety. Pernah kejadian di beberapa tahun yang lalu itu, naudzubillah, jadi orang yang terlalu sembrono, mungkin kecapean, kurang fokus, posisi lehernya kurang kencang, ikatannya pakai gaya pro, ternyata meleset, akhirnya tangannya kena, akhirnya jahitan. Wah, ngeri banget. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Pakai sarung tangan anti sayat, dipakainya itu sisi kiri saja. Nah, ini benar-benar anti sayat ini, meskipun seperti ini, dan khusus di tangan kiri saja, nggak usah tangan kanan. Oke, seperti itu. Cakep ini. Materialnya dari Bohler K340i. Untuk panjang bilahnya masuk kategori 30 cm, 30,5. Untuk lebarnya 3 sentian, ketebalan 3,5 mili. Ini sudah sangat tajam. Beli pesan 3 ini nggak tahu mau dipakai diberikan ke siapa, nggak tahu. Tajamnya jos banget, ngeri banget ini.
30 cm model seperti ini. Kalau ketemu sapi-sapi jumbo, apalagi nggak ada stoppernya, itu enak, tinggal digenggam begini, kalungkan, zret gitu. Jadi jaga nih kalau ketemu sapi-sapi yang besar. Nah, oke. Untuk pengetesan seperti biasa, kalau belum bisa slice tisu, itu pakai kertas HVS, kertas buku, atau kertas koran. Kertas buku dan kertas koran itu jauh lebih tipis daripada kertas HVS seperti ini. Dari pangkal digesekkan, posisinya diusahakan itu searah. Ini tantangannya, jadi challenge-nya itu searah begini itu jauh lebih sulit, tidak seperti ini. Kalau seperti ini menebaskan itu lebih gampang, tapi kalau searah, seandainya dia bisa halus seperti ini, itu pasti sudah tajam, siap pakai gitu. Teknik yang lain-lain untuk kertas HVS bisa digulung, terus dikasih solasi, taruh di meja, posisinya di coba digerakkan. Kalau memang benar-benar tajam, dia akan menggigit dan terbelah, atau pushcut dan lain-lain. Banyak sekali teknik-teknik cara mengetes ketajaman menggunakan kertas HVS. Itu sekedar permainan. Intinya kalau tajam halus, insya Allah bisa, dan terdengar halus ketajamannya, berarti sudah layak pakai. Syukur-syukur bisa belajar slice tisu. Nah, slice tisu ini harus disetroping, benar-benar disetroping, insya Allah bisa dan mampu gitu. Jadi tidak semuanya, meskipun saya pandai slice tisu, tapi ketika mengetes beberapa pisau dan golok, kalau memang belum mampu slice tisu, ya nggak akan mampu, nggak akan terpotong. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua tadi, mana saya begini, ini ya, ini juga motifnya cakep banget nih. Terlihat sarung kulitnya benar-benar elegan, premium, tebal, model sloboan, tidak mudah jatuh. Ini tebal banget ini untuk sarungnya. Oke, bentuknya seperti ini. Ini dikasih minyak, jadi untuk perawatan khususnya yang sarung kulit, kalau bukan sarung kulit premium, itu mudah sekali, cepat sekali korosi, cepat sekali karatannya. Itu yang terpenting. Bagaimana cara penyimpanannya? Dikasih krim oles bilah, lalu di wrapping dengan plastik. Di Gubuk GSN selalu ready krim oles bilah. Yang kecil ini harganya 25.000. Ini 50 gram insya Allah, dan awet sekali. Dikasih krim, di wrapping, disimpan. Wah, kalau cuma disimpan, dipajang 3 tahun itu posisinya masih seperti ini. Jadi awet banget. Khususnya yang baja-baja gampang karatan, baja-baja baja-baja material spring steel, baja baja bekas, itu wajib dikasih krim gitu ya. Cakep banget ini, indah banget. Ini yang ini aksesorisnya tanduk kerbau hitam ya. Untuk panjangnya 30 cm, terlebarnya 3 sentian, ketebalan 3,5 sama. Kita tes di tisu, dari pangkal set, langsung menggigit set. Ini enak banget dipakainya. Terus belajar mensetroping. Nah, jadi yang wajib itu krim dan setroping. Setroping itu sangat penting, sangat wajib kita miliki. Di Gubuk GSN juga selalu ready yang namanya setroping, setroping kulit atau asahan dari kulit seperti ini. Ini benar-benar wajib dan penting sekali untuk eksekutor. Set, tajamnya semakin terukur, terasah, benar-benar nyus banget tajamnya. Oke, seperti ini. Kalau selalu disetroping, insya Allah tajamnya awet. Selesai menyembelih, dicuci bersih, dilap kering, dan disetroping. Di Gubuk GSN juga kita sedia lap. Barang yang sepele, harganya juga relatif murah, tapi kita sediakan. Ini contoh yang saya pakai, jadi agak kotor. Yang baru ya banyak, warnanya yang enggak buram gini warnanya. Gitu ya. Jangan diusapkan di kulit sapi atau kulit kambing. Nanti akan menjadi kebiasaan, dan itu kebiasaan yang buruk. Hilangkan, hindari, selesai menyembelih dilapkan. Jadi selesai menyembelih, angkat, putar, tekuk begini, lalu di tempat cucian, cari cucian. Kalau nggak ada
tempat cucian, semisal kita menyembelihnya di pinggir sawah, di lapangan terbuka yang jauh dengan kran, maka handuk ini kita basahi. Jadi posisi handuk lembab, kita masukkan di sepatu boot, nanti selesai tinggal dilap. Nah, itu baru disarungkan atau dicek dulu, dicek di kertas HVS. Set, ketika masih halus aman, tapi kalau sudah suaranya agak kasar maka disetroping. Selesai menyembelih, cuci bersih, lap kering, disetroping. Seperti itu terus, maka tahun depan pun insya Allah masih aman tanpa harus diasah dengan batu. Kalau turun dengan ke batu, kurang mengerti cara mengasahnya, wah itu nanti malah repot gitu. Ini masih baru ya, ini untuk apa namanya, sarungnya ini masih seret, masih baru. Diupayakan penyimpanan, dikasih krim, lalu di plastik wrapping. Terakhir pesanan beliau 3, ini 3 kembar, jos banget. Nggak tahu, mungkin untuk saudara-saudaranya atau untuk hadiah teman atau kiainya, saya juga kurang paham. Ini cakep, wah mantep. Yang tadi yang pertama itu tanduk kerbau bule, yang kedua tanduk kerbau hitam, yang ketiga ini kalau saya nggak salah tebak ini tanduk rusa ini. Oke, tanduk rusa seperti ini, cakep, ideal banget untuk sembelihan kambing. Ya pasti standarnya ukuran untuk pemula itu 30 cm standarnya, 30 cm untuk dorik enak banget. Sapi model Bowie Bohler K340i, 30 cm, lebar 3 cm, tebal 3,5 mili. Tajamnya sudah siap. Ini masih misalkan kok masih kurang halus, ada beril-berilnya, jangan khawatir, di kertas HVS itu sudah melampaui batas ya kan. Di tisu berindil di kertas HVS sudah sangat layak, apalagi di kertas koran. Tapi kepingin halus di tisu, maka disetroping. Jadi finishingnya itu disetroping. Mau mengasah pakai batu merek apapun, mau mengasah dengan mesin Gerinda, mesin BG, atau mesin yang lain, model-modelnya, tetap finishing terakhirnya adalah setroping kulit gitu. Lalu diteskan, maka akan masih dengan tisu yang sama, ketajamannya jauh sekali berbeda. Ini yang pertama, ada berindil-berindilnya kelihatan ya. Nah, setelah disetroping, hanya digesek-gesekkan, kurang dari 5 kali gesekan disetroping, tajamnya seperti ini. Itu medianya sama kok, pisaunya sama, tisunya sama, stropingnya sama, orang yang mengetes sama, tapi hasilnya berbeda. Itulah kelebihan daripada kita mensetroping. Nih, tajamnya Masya Allah. Sama, nanti semuanya seperti itu teknisnya. Jadi tidak hanya pisau dan golok ini, tapi pisau dan golok yang lainnya. Oke, seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan, ilmu yang diberikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. 3 piece siap kita kirim. Untuk yang lain barangkali mau memesan bisa, jadi jangan menunggu nanti-nanti. Kalau sudah mepet, overload, nggak bisa didadak ya, nggak bisa dipercepat, jadi harus menurut antriannya. Jadi mumpung masih ada waktu, segera di order. Kalau inden harus bersabar, ada DP. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.